lagi dengan saya Nurinda Putri Lestari. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalankan pembelajarannya sebaik mungkin. Nah, kali ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita membaca doa agar senantiasa diberikan kelancaran dan dipermudahkan dalam segala hal. Oke, berdoa dimulai. Ayo dibuka dulu halaman 15 ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam yang ada di mana? Sumber daya alam kan banyak sekali. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di hutan. Oke, kita simak dulu terlebih dahulu gambar yang ada di samping ini. Nah, dari gambar yang ada di samping ini, mari kita cermati ada apa saja sih yang ada di gambar di sini tuh. Ya, jadi di gambar di samping ini terdapat seekor burung ya, seekor burung, beberapa kawanan burung. Nah, burung ini dinamakan burung apa? Ada yang pernah tahu nggak ini burung apa? Ada yang pernah lihat nggak ini burung apa? Nah, jadi ini adalah burung maleo. Mungkin kalian jarang melihat ya, jarang melihat. Oke, nah burung maleo ini makanya itu karena kita jarang melihat, burung ini merupakan spesies endemik. Apa sih yang dimaksud spesies endemik ini? Oke, yang dimaksud dengan spesies endemik adalah suatu makhluk hidup yang hanya berada di satu tempat saja atau berada di tempat tinggalnya itu. Seperti kalau burung maleo ini berada di Sulawesi dan hanya kita temukan di Pulau Sulawesi ini, makanya kita jarang sekali melihat kawanan burung maleo tersebut di kawasan sekitar kita. Oke, selanjutnya ayo kita cermati gambar di samping berikut. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Oke, yang kalian lihat adalah pepohonan ya. Pohon apa sih? Ayo, pohon apa itu? Nah, itu adalah pohon jati. Adanya di mana? Adanya di hutan jati. Apakah di rumah kalian atau di pekarangan kalian ada hutan jati? Apakah kalian pernah lihat? Tidak, karena hutan ini berada di karena hutan ini hanya berada pada kawasan yang khusus saja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Gimana? Kemarin adik-adik sudah membaca dulu kan sebelum kita belajar tentang potensi sumber daya hutan ini? Ya, baik. Mungkin ada yang sudah baca, ada yang belum ya. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang hutan ini? Seperti apa sih hutan itu? Oke, dari suatu pengertian bahwasanya hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang sangat lebat, yang mana menempati daerah yang cukup luas. Jadi hutan ini adalah tanaman atau pepohonan yang sangat lebat yang berada pada tempat yang sangat luas. Apabila tempatnya kecil, ini tidak bisa dinamakan hutan. Itu kalau tempatnya kecil itu biasanya bisa dikatakan sebagai ladang atau kebun ya, seperti itu. Jadi sudah jelas kalau hutan itu berada di tempat luas dan ditumbuhi oleh beberapa pepohonan yang sangat lebat. Seperti itu ya. Gimana? Udah paham belum tentang apa sih itu hutan? Nah, selanjutnya kita tentang materi, yaitu tentang materi apa? Materi ciri-ciri hutan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri hutan. Bagaimana hutan itu dikatakan hutan dan seperti apa hutan ini kriterianya. Jadi mari kita ketahui tentang ciri-ciri hutan ini yang ada 7 ciri-ciri. Itu yang pertama, apa yo? Mempunyai
pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Jadi sudah jelas ya bahwasanya dinamakan hutan ini pasti yang ada hanyalah pohon tinggi yang sangat lebat gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya tambang, memang itu nggak ada karena ini berada di hutan. Terus yang kedua, kelembapan udaranya tinggi. Mengapa kok kelembapan udaranya tinggi? Karena di sana karena setiap pohon itu menyimpan beberapa kandungan air yang sangat banyak yang menjadikan kelembapan udara itu sangat tinggi karena pengaruh air yang cukup banyak itu tuh. Terus yang ketiga, mempunyai vegetasi tanaman yang berlapis. Apa sih vegetasi tanaman yang berlapis? Vegetasi adalah macam-macam tanaman. Jadi di dalam hutan itu banyak sekali macam-macam pepohonan, banyak sekali macam-macam tanaman yang berada di hutan itu ya. Terus selanjutnya, sinar matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan. Mengapa kok tidak bisa menjangkau dasar hutan? Nah, karena pohon-pohon yang ada di hutan ini sangat lebat, menjadikan cahaya sinar matahari itu tidak bisa menembus titik-titik dasaran tanah yang ada di hutan karena tertutupi oleh beberapa daunan yang sangat lebat tersebut ya. Terus yang kelima, yaitu terdapat genangan air di dasar hutan. Mengapa kok terdapat genangan air di dasar hutan? Nah, karena pepohonan ini menyimpan beberapa kandungan air yang cukup banyak, menjadikan ketika musim penghujan yang mana kelembapan air yang ada di tanah tersebut terlalu banyak, menjadikan terbentuknya suatu genangan di dasar hutan tersebut ya. Terus yang keenam, mempunyai daya regenerasi tinggi. Apa yang dimaksud dengan regenerasi tinggi? Jadi yang dimaksud dengan regenerasi tinggi itu adalah anak ya. Jadi di setiap pohon ini mempunyai bibit yang dapat dihasilkan setelah ia tumbang. Jadi ketika beberapa pohon yang sudah tumbang ini akan menghasilkan bibit baru atau pohon baru seperti itu ya. Terus yang terakhir, mempunyai empifit menempel di pepohonan. Apa sih empifit ini? Ada yang pernah tahu kata empifit ini ada apa? Kata empifit ini adalah suatu tumbuhan yang hanya bisa hidup dengan menempel pada tumbuhan yang lain. Jadi tumbuhan yang menempel di pohon ini sangatlah banyak. Maka dari itu dinamakan hutan karena banyak sekali pepohonan yang mereka bisa hidupnya juga karena menempel di pohon-pohon yang lain seperti itu ya. Itulah tadi ciri-ciri dari hutan. Apakah sudah mengerti dengan ciri-ciri hutan tersebut? Ya. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang jenis-jenis hutan. Apa sih yang kalian ketahui tentang jenis-jenis hutan itu ada apa aja? Ayo ya, yang pertama adalah hutan hujan tropis, yang kedua adalah hutan bakau, yang ketiga ada apa? Ada hutan apa? Hutan musim. Yang keempat ada hutan apa? Hutan sabana. Apakah keempat hutan ini mempunyai jenis hutan yang sama? Tidak. 4 jenis ini mempunyai jenis hutan yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, jenis hutan tropis, hutan tropis yang biasanya juga dikatakan dengan hutan rimbun, yang mana hutan ini mempunyai ciri atau karakteristik di mana hutan tropis ini mempunyai curah hujan yang sangatlah tinggi. Nah, karena mempunyai curah hujan yang sangat tinggi, karena hutan tropis ini berada di sekitar garis khatulistiwa, seperti halnya hutan tropis ini yang berada di hutan Sumatera dan hutan Kalimantan. Nah, itu merupakan hutan tropis yang mana hutan tersebut berada di sekitar garis khatulistiwa seperti itu ya. Terus yang kedua, hutan bakau. Apa sih hutan bakau? Dan hutan bakau ini sudah jelas ya, apa hutan bakau, hutan yang ditumbuhi oleh tanaman bakau ya.
Jadi tanaman bakau ini hanya berada di mana? Ayo, berada di mana? Berada di area pantai yang berlumur. Jadi bakau ini hanya hidup di area pantai yang berlumur saja, yaitu seperti mana? Pantai Cilacap dan lain-lain ya, seperti itu. Yang ketiga, ada hutan apa? Hutan musim ya. Tadi hutan musim. Hutan musim itu apa? Seperti apa hutan musim itu? Jadi hutan musim adalah hutan yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi, dan tingginya ini tidak seimbang, yang mana ketika pada masa kemarau ini kemaraunya cukup panjang sekali, dan apabila musim penghujan penghujannya lebih sedikit musimnya daripada kemaraunya. Dan pada musim dan hujan musim ini hanya beradaptasi pada masa penghujan saja. Oke, yang selanjutnya adalah hutan sabana, di mana hutan sabana ini mempunyai curah hujan yang sangat rendah. Karena mempunyai curah hujan yang sangat rendah, hutan sabana ini merupakan hutan yang ditumbuhi oleh padang rumput yang sangat luas di sekitar tanaman, yaitu seperti contoh yang ada di hutan di daerah Nusa Tenggara. Itulah tadi jenis-jenis hutan. Oke, selanjutnya yaitu potensi sumber daya hutan. Jadi potensi apa saja yang ada di hutan ini, yaitu salah satunya yaitu kayu keruing. Pernah tahu nggak kayu keruing itu? Ayo, kayu keruing, kayu meranti, kayu agatis. Nah, ketiga kayu ini dihasilkan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan hanya ketiga daerah ini yang mempunyai potensi sumber daya hutan seperti kayu keruing dan sebagainya tadi. Terus kayu jati ini dihasilkan di daerah mana? Di daerah Jawa Tengah. Dan tidak hanya di daerah Jawa Tengah saja, mungkin ada beberapa daerah-daerah yang lain, akan tetapi lebih spesifiknya ini kayu jati ini hanya berada di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, rotan ini banyak sekali dihasilkan di daerah Kalimantan, Sumatera, dan Sumatera Barat. Nah, selanjutnya kayu cendana ini pernah tahu nggak dihasilkannya di mana? Ayo, di mana? Banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, yaitu selanjutnya sumber daya potensinya yaitu kayu rasa mala ya, dan akasia. Kayu rasa mala dan akasia ini dihasilkan di daerah Jawa Barat. Nah, beberapa potensi tersebut adalah potensi yang dihasilkan oleh sumber daya hutan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui manfaat dari adanya hutan tersebut. Jadi manfaat dari hutan ini banyak sekali ya. Perlu kita ketahui bahwasanya hutan itu mengandung manfaat yang cukup banyak ya, yaitu seperti apa aja? Yaitu yang pertama, menyimpan air hujan. Mengapa kok menyimpan air hujan? Karena hutan ini dapat mengalirkan air yang disimpan di akarnya ini kepada sungai-sungai dan danau-danau sekitarnya saat musim kemarau tiba. Jadi hutan ini dapat menyimpan air ketika kemarau tiba. Terus yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna, tumbuhan dan hewan, yang menjadikan tumbuhan dan hewan ini rumahnya adalah hutan yang dapat dan sumber
dan sumber bagi tempat hidup bagi flora dan fauna, tempat hidup, tempat makan, dan yang lainnya. Jadi di hutan juga terdapat banyak sekali makhluk hidup ya, nggak hanya di beberapa tempat wilayah saja kan, tapi di hutan juga ada makhluk hidup, yaitu seperti hewan dan tumbuhan. Terus mencegah terjadinya erosi dan pengikisan karena air hujan yang tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis pada area-area tanah yang subur. Jadi agar tidak adanya pengikisan ya. Tuh. Terus yang selanjutnya, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Makanya itu kenapa hutan merupakan paru-paru dunia, karena adanya hutan ini yang menjadikan udara di bumi ini segar atau murni, bagus. Karena apa? Hutan ini menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang baik sekali untuk tubuh manusia. Yang terakhir yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat. Mengapa hutan ini manfaatnya menjadi sumber kehidupan bagi manusia? Karena adanya hutan di sini menjadikan beberapa warga sekitar yang dekat dengan hutan ini dapat memanfaatkan hutan ini sebagai perekonomian mereka ya, seperti mereka dapat menghasilkan beberapa buah-buah yang ada di hutan tersebut ya. Itulah tadi manfaat dari beberapa hutan atau manfaat hutan yang sebenarnya. Maka lebih kita ketahui, jagalah hutan, jangan menebang pohon sembarangan ya. Perlu kita ketahui bahwa hutan adalah paru-paru dunia yang memberikan kita oksigen terbaik untuk tubuh kita, seperti itu ya.
kita lihat. Nah, kesimpulannya bahwasanya kita itu harus menjaga hutan dengan baik, karena hutan itu mempunyai banyak sekali potensi yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu kita harus melestarikan hutan tersebut, menjaganya dengan baik, dan senantiasa tidak memotong pohon-pohon di sana dengan sembarangan, menebang pohon dengan sembarangan ya. Kita harus menjaga ekosistem yang ada di hutan, menjaga terus potensi alam yang terkandung di dalam hutan tersebut. Nah, sekian dari pembelajaran kita kali ini tentang hutan, bahwasanya banyak sekali jenis-jenis hutan dan potensi yang terkandung di dalamnya, dan sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri kekayaan hutan tersebut seperti apa sudah dijelaskan tadi. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Akhir kalam, apabila ada salah kata maupun ucapan yang telah saya ucapkan dalam pembelajaran kita hari ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Ramadan.